Makanya kita mendoakan banyak orang, tapi apa ya, tidak kita detailkan. Ya contoh tadi lah seperti itu. Ya ini hanya mengandung kepada ya beberapa orang saja, nggak semua masuk ke gelas itu. Jadi ditambahin lagi kaum muslimin muslimat untuk umat dan semua makhluk yang nyata maupun yang goib, yang sadar nggak sadar gitu loh. Biasanya ya Bapak Ibu kalau mendoakan keluar diri itu biasanya kan cuma kaum muslim, apa ya, mukminin mukminat muslimin muslimat gitu ya. Iya Mas, iya. Ditambahin Bapak Ibu, nanti yang nggak mukmin nggak muslim nggak kebagian radiasi energinya. Mukmin apa sih? Muslim apa? Orang yang beriman bukan Ya mukmin. mukmin orang yang beriman, muslim orang yang berserah diri. Terus apakah semuanya itu beriman? Oh, masih khawatir kok. Ya berarti energinya nggak ngalir kepada orang yang masih khawatir. Contoh mau mendoakan, ya Allah ya Tuhan kami, umpama nih, berkahilah bukan hanya orang mukmin apa dan muslim, tapi semua orang yang ada di desa kami, tua muda pria maupun wanita, biar energinya ini, oh semua yang ada di desa itu orangnya tervibrasi, terisi oleh energi sesuai kalam. Lah kalau hanya kaum muslimin muslim apa mukminin mukminat muslimin muslimat, energinya ngalir kepada orang yang beriman. Ah dia masih ngeluh nggak jadi masuk, ah belok. Ah dia belum berserah diri, belok. Lah coba kita lihat, udah pada benar-benar iman belum? Tuh. Ini Mas, kalau doanya begini, Allahumma gfirli li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, itu nggak apa-apa Mas, itu kan ampunilah semua umat Nabi Muhammad gitu, dan merahmatilah semua umat Nabi Muhammad. Umat itu apa? Umat itu yang seperti apa? Artinya umat apa? Umat bukan manusia Mas. Hah? Ayo umat apa umat? Coba pengikut Mas. Tunggu kita ini pengikut. Lah umpama pengikut, lah kita ngikuti apa enggak? Ngikuti sunnahnya enggak? Ngikuti perintahnya enggak? Terus manusia, manusia yang mana? Yang katanya sempurna. Berarti ganti ya Mas, rubah ya. Kita boleh apa ya? Terkadang kita merasa bahwa kita adalah umat Muhammad, tapi apakah kita sudah diakui menjadi umat Muhammad oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Soalnya gini loh, energi itu sangat cerdas. Makanya kita mendoakan banyak orang, tapi apa ya, tidak kita detailkan. Ya contoh tadi lah seperti itu. Ya ini hanya mengandung kepada ya beberapa orang saja, nggak semua masuk ke gelas itu. Berarti semua makhluk, Lah seluruh seisi alam semesta. Biasanya itu semua makhluk itu saya. lah jadi ditambahin lagi kaum muslimin muslimat untuk umat dan semua makhluk yang nyata maupun yang goib, yang sadar nggak sadar gitu loh, ditambahin Karena lagi. itu Mas,
yang berwujud maupun yang gaib, Lah. terus yang apa, yang bernyawa maupun yang berupa benda mati yang ada di tempat gelap maupun yang ada di tempat terang gitu. Ya gitu digenepin, didetailkan. Karena makhluk kan nggak semua makhluk hidup berarti sih ya. Semua makhluk yang hidup, Bu. Nggak ada makhluk mati. Lah wong benda Karena itu saja hidup. Ya, Kalau batu aja malam pagi hidup. itu kita ucapkan selesai sholat. Assalamualaikum semesta dunia ini, dunia ini semoga semua bisa diberikan untuk berbahagia. Itu Mas. Ya bagus. Semesta besar, semesta kecil disapa. Biar nanti tabur tuainya ini jos gitu loh. Karena ada apa ya ada kata-kata Allah itu mencintai orang yang pekerjaannya adalah bertani, menanam. Tapi menanam di sini adalah tabur tuai. Makanya kalau kita lihat sejarahnya, yang diterima antara Qabil dan Habil, antara petani dan peternak, kalau dalam ceritanya loh yo, apa? Yang pengorbanan itu loh, antara Qabil dan Habil. Menyembahkan apa itu? Buah-buahan sama apa itu? Yang diterima yang mana? Kalau di syariatnya itu kan ceritanya yang Habil itu mempersembahkan buah-buahan yang terbaik, tetapi kalau yang Habil yang mempersembahkan hewan ternak yang paling jelek, karena ada ibaratnya sayang mau melepas yang terbaik kan gitu. Akhirnya yang diterima adalah yang buah-buahan. Cuma secara syariat itu kan yang keikhlasan. Ya, lebih itu, Mas. Iya, secara syariatnya adalah bertani, adalah menanam, secara hakikatnya adalah tabur tuai. Kita menanam kebajikan, menanam kebaikan. Umpama beternak, kita adalah menggembalakan ternak dalam diri kita ini. Bocah angon, apa nih sing diengon? Mbok ora ngerti. Angon pikiran, angon ya, mengangonkan nafsu dalam diri kita ini. Tuh. Intinya gini, Allah menyukai orang yang pekerjaannya adalah bertani. Bukan berarti terus yang berternak nggak disukai, terus yang jadi bos nggak disukai, bukan. Ntar gagal paham malah jadi wah karu-karuan, bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud mencintai atau menyukai yang bertani adalah kita disuruh untuk selalu tabur tuai yang baik-baik. Doakan kepada semuanya. Apa bisa dipahami? Alhamdulillah, Mas.